Hai semuanya, terima kasih udah buka video ini. Di video kali ini gue pengen ngomongin buku The Courage to Be Disliked nih, karya dari Ichiro Kishimi sama Fumitake Koga. Buku yang bestseller banget dan udah diterjemahin ke berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Itu salah dua ya. But anyway, kalau lo tahu betapa gue sebenarnya nggak begitu akrab sama buku non-fiction, tapi gue willing untuk bikin satu video ngomongin buku ini, berarti lo tau kan buku ini sebagus apa. Oke, langsung aja kita akan ngomongin lebih dalam tentang bukunya. Let's get rolling. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bukunya, gue pengen sedikit nge-review dulu ya, kenapa sih buku ini menjadi suatu buku yang menarik untuk gue yang notabene sebenarnya nggak begitu akrab sama buku non-fiction. Kalau dari gue sendiri, sebenarnya melihat bahwa kesederhanaan dari buku ini yang ngebuat gue jadinya attach sama bukunya. Salah satunya adalah the way message-message yang disampaikannya itu cukup straightforward. Selain message-nya sebenarnya kayak karakternya tuh cuma dua, jadi sangat-sangat simple ya. Hanya ada youth dan philosopher. Dan youth sama philosopher ini jelas where they stand gitu. Kayak youth selalu mempertanyakan tentang kehidupan, posisi yang sangat curious dan sangat tidak setuju dengan berbagai hal. Sementara philosopher selalu berada di sisi yang tenang dan menjelaskan segala pertanyaan yang ada di youth. Jarang banget mereka posisinya atau role-nya tertukar. Jadi membuat pembaca sebenarnya tidak perlu terlalu lama untuk adjust mengerti situasinya. Nah, gue juga sebenarnya happy melihat karakter si youth-nya dibuatnya tuh nggak nanggung-nanggung gitu. Segala emosi dan pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari youth itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat common ditanyakan oleh orang awam. Jadi gue sebagai pembaca pun setuju sama youth gitu. Kayak setiap si filosofer yang menjawab apa, gue punya pertanyaan yang sama youth. Jadi seakan-akan ketika kita membaca buku ini, pertanyaan-pertanyaan dari kita tuh terjawab karena youth lumayan merepresentasikan orang awam pada umumnya. Kebetulan gue nggak punya terlalu banyak knowledge yang cukup tentang filosofi dan psikologi juga. Sebenarnya kayaknya yang gue lihat hanya satu teori besar yang diambil dari buku ini, yaitu Adler Psychology, yang terus-terusan dibahas sama filosofernya. Hal lainnya adalah topik-topiknya tuh ada beberapa ya. Kalau dilihat sebenarnya secara daftar isi tuh lumayan panjang ya, kayak ada kali 4 halaman. Tapi yang gue senang adalah satu topik ini hanya menghabiskan 2 atau 3 lembar, which mean itu sekitar 6 halaman. Sehingga dalam satu topik kita tuh ngerti gitu, kayak oh, satu topik ini pembahasannya tentang ini. Jadi topiknya langsung to the point. Kalau misalnya ditanya apakah buku ini mengubah hidup gue selanjutnya apa enggak, gak terlalu, tapi ini sebenarnya tergantung ke orangnya masing-masing ya. Tapi gue akuin ada beberapa perspektif gue yang akhirnya jadi berubah dan membuat gue jadi lebih sadar sih. Mungkin ternyata selama ini gue melihat dari perspektif kiri, padahal mungkin harusnya perspektif kanan. Oh ya, gue pengen ngasih tahu dulu sebenarnya buku ini cocok untuk orang-orang yang kayak apa sih, supaya lo sebenarnya juga tahu apakah lo target market yang tepat atau enggak untuk buku ini. Kalau gue sebenarnya melihat buku ini sangat-sangat cocok untuk kamu yang selalu mempertanyakan kenapa sih hidup ini kok rasanya berat untuk dijalanin. Gimana ya cara gue bisa melihat punya perspektif untuk menjalani hidup ini lebih simple, lebih happy, lebih tenang dan lebih ringan, karena kok gue merasa beban gue banyak banget ya di hidup. Yang ketiga, buat kamu yang selalu merasa setiap kamu melakukan sesuatu kamu tuh insecure banget, orang akan ngejudge kamu apa, kayak kamu insecure banget sama pendapat orang, misalnya kayak kamu takut nggak disukain sama orang sebagaimana judulnya. Kalau misalnya kamu merupakan orang-orang dengan poin-poin tersebut, aku rasa buku ini akan cocok sih untuk kamu. Mungkin beberapa quotesnya akan ngena juga di kamu. Tapi kalau kamu orangnya adalah dengan poin-poin yang kebalikan dari poin-poin yang tadi aku sebutkan, nggak apa-apa sih kalau mau dicoba, cuman aku takutnya nggak tepat sasaran aja sih. Kalau hidup lo udah simple sih, kayaknya tanpa harus baca buku ini harusnya aman-aman aja ya. Kalau lo penasaran sih ya feel free buat baca, karena tuh untuk non-fiction menurut gue sangat ringan dan sangat page turner sih. Dan ini adalah buku non-fiction pertama actually yang gue bener-bener baca sampai habis tanpa gue menunda-nunda waktu yang lama. Jadi kalau misalnya gue bisa simpulin, sebenarnya ada 3 poin penting untuk kamu yang insecure terhadap orang lain dan mempertanyakan gimana caranya kita bisa lebih simpel aja ngejalanin hidup ini tanpa harus punya kendala-kendala itu. Yang pertama adalah try to make sure that you have a horizontal relationship. Coba untuk melihat diri lo sejajar sama siapapun yang ada di sekitar lo, supaya lo tidak terlalu jahat sama diri lo sendiri. Yang kedua adalah separation of task. Make sure kalau apa yang lo pikirin hanya hal-hal yang bisa lo kontrol. Hal-hal yang lo gak bisa kontrol, biarin orang-orang yang mikirin, karena itu memang tugasnya mereka, bukan tugasnya lo. Yang ketiga adalah nggak usah terlalu berat atau terbebani dengan kontribusi apa yang udah lo kasih terhadap hidup ini atau society atau orang, karena kontribusi nggak bisa lo nilai oleh diri lo sendiri, tapi hanya bisa dirasakan sama orang lain, belum tentu juga bisa terjadi secara langsung.
langsung. Secara garis besar itu 3 poin yang sebenarnya gue tangkep, tapi kayaknya gue rasa sebenarnya banyak banget poin-poin lainnya yang gue belum capture dari buku ini. Tapi sekali lagi gue menyarankan kalau misalnya memang lo simply kayak lo selalu mempertanyakan kenapa sih hidup nih kayak ribet, kenapa ya gue tuh selalu insecure, kenapa gue terlalu ambisi, mungkin buku ini bisa membantu lo, nge-guide lo supaya lo bisa mengurangi beban-beban yang ada di hidup lo. Itu aja teman-teman. Lastly, gue pengen ngucapin terima kasih sama sahabat gue Mentari yang udah ngasih buku ini di ulang tahun gue ke 25 tahun. Terima kasih, ini sangat-sangat remarkable. I know you're watching this, so thank you very much for giving me this book. Bukunya udah selesai nih, gue kasih post-it untuk setiap poin-poin yang menurut gue sangat-sangat penting dan sangat ngena untuk gue bisa baca lagi kapan-kapan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Semoga video ini berguna dan semoga membantu kamu juga untuk menentukan apakah beli buku ini apa enggak. Sampai sini dulu videonya, sayonara!